Teman robo masa depan. Di masa depan, ada robot di mana-mana, tapi mereka tidak menakutkan sama sekali. Robot-robot ini ramah dan suka membantu. Selalu siap membantu. Di kota masa depan yang ramai, hiduplah seorang anak kecil bernama Alex. Sahabat Alex adalah robot yang baik dan pintar. Robot-robot tersebut membantu pekerjaan manusia, membersihkan jalan, dan bahkan menanam pohon untuk membuat kota lebih hijau. Setiap hari, Alex dan anak-anak lainnya bermain dengan robot, mempelajari hal-hal baru, dan melakukan petualangan seru bersama. Robot-robot tersebut mengajarkan Alex dan anak-anak lainnya tentang kebaikan, berbagi, dan pentingnya membantu satu sama lain. Di masa depan, dengan bantuan teman robot mereka, Alex dan anak-anak lainnya bermimpi membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Maka, di kota masa depan, kehidupan dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan, berkat robot-robot yang murah hati dan inspiratif di sekitar mereka. Impian masa depan anak. Di lingkungan yang nyaman, ada anak laki-laki kecil yang suka bermimpi. Setiap malam, mereka memejamkan mata dan membayangkan diri mereka sebagai penemu masa depan. Ada Max yang bermimpi menciptakan mobil terbang yang dapat terbang melintasi langit seperti burung. Lalu ada Ben yang bermimpi membuat robot untuk membantu pekerjaan manusia. Setiap hari, Max dan Ben berkumpul dengan teman-temannya dan berbagi impian besar mereka. Mereka berbicara tentang membuat mesin untuk menjelajahi luar angkasa dan menciptakan gadget untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ayah mereka tersenyum dan menyemangati mereka dengan mengatakan, "Kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan." Saat anak-anak bermain dan tertawa, mereka tahu bahwa suatu hari impian mereka akan menjadi kenyataan. Dengan imajinasi dan tekad, mereka akan menjadi penemu masa depan. Jadi, di lingkungan pemimpi, anak kecil itu bermimpi besar, mengetahui bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di dunia masa depan. Leo, si pemadam kebakaran. Di lingkungan yang nyaman, ada seorang anak kecil bernama Leo yang mempunyai mimpi besar. Leo bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran, sama seperti ayahnya. Suatu hari, sebuah kecelakaan kecil terjadi dan kebakaran kecil terjadi di lingkungan mereka. Leo tahu dia tidak bisa memadamkan api sendirian. Maka, dia segera menelepon ayahnya yang seorang petugas pemadam kebakaran. "Ayo cepat ayah, ada api kecil," kata Leo. Ayah Leo bergegas mendekat dan bersama-sama mereka mengambil ember berisi air. Mereka bekerja sebagai satu tim, menuangkan air ke api kecil hingga api padam. Leo merasa bangga bisa membantu lingkungannya tetap aman dari kebakaran. Dia tahu bahwa ketika besar nanti, dia ingin menjadi petugas pemadam kebakaran, sama seperti ayahnya. Maka, di lingkungan mereka yang nyaman, impian Leo untuk menjadi petugas pemadam kebakaran membara, didorong oleh keberanian dan tekadnya. Seorang pahlawan salju. Di kota yang dingin, ada sekelompok anak baik yang senang membantu orang lain. Suatu hari di musim dingin, badai salju besar menutupi jalan, menyulitkan orang untuk berjalan dan mengemudi dengan aman. Anak-anak tahu mereka harus melakukan sesuatu untuk membantu. Jadi mereka mengumpulkan sekop dan keluar untuk membersihkan salju dari jalanan. Mereka bahu-membahu dengan warga sekitar, menyekop dan menyendok hingga jalanan kembali bersih dan aman. Semua orang di kota berterima kasih atas bantuan anak-anak tersebut.
Mereka berterima kasih kepada mereka karena telah menjadi penolong yang luar biasa. Anak-anak merasa senang mengetahui bahwa mereka telah membuat perbedaan dan membantu menjaga keamanan semua orang. Maka, di kota yang dingin ini, anak-anak tersebut dikenal sebagai pahlawan salju yang bekerja sama dengan penduduk setempat untuk membersihkan salju dan menjaga semua orang tetap aman dan bahagia. Malam Badai Tunde. Di sebuah rumah yang nyaman, hiduplah seorang anak kecil bernama Tunde. Tunde senang bermain di teras dan mengamati burung-burung beterbangan, namun badai membuatnya takut. Suatu hari, awan gelap berkumpul di langit, dan guntur bergemuruh dengan keras. Tunde memeluk erat boneka beruangnya, merasa takut. Melihat ketakutan putranya, ayah Tunde duduk di sampingnya dan berkata, Tunde, badai itu seperti cara alam untuk menyeimbangkan keadaan. Guntur yang kamu dengar disebabkan oleh udara di sekitar kita yang memanas dan mengembang dengan sangat cepat ketika petir menyambar. Ini seperti besar ledakan tinggi di langit. Tunde mendengarkan, merasa terhibur dengan penjelasan ilmiah ayahnya. Saat badai berlalu, Tunde merasa lebih berani. Dia memeluk ayahnya dan berkata, "Terima kasih ayah, telah membantuku memahaminya." Maka, di rumah mereka yang nyaman, Tunde belajar untuk berani melewati badai, dipandu oleh kebijaksanaan ilmiah ayahnya. Impian pahlawan Super Semi. Di sebuah lingkungan yang nyaman, ada seorang anak muda bernama Semi yang mempunyai mimpi besar. Semi bercita-cita menjadi pahlawan super, seperti yang ia lihat di komik dan kartun favoritnya. Setiap hari, Semi mengenakan jubah buatannya dan berpura-pura terbang melintasi langit, menyelamatkan orang-orang khayalan yang berada dalam kesulitan. Dia membayangkan memiliki kekuatan super untuk mengangkat benda berat dan kecepatan super untuk berkeliling kota. Teman dan keluarga Semi menyemangatinya, bergabung dalam permainan dan petualangan pahlawan supernya. Mereka mengagumi keberaniannya dan mengagumi tekadnya untuk membuat perbedaan di dunia. Meskipun Semi masih kecil, dia tahu bahwa dia bisa menjadi pahlawan dengan caranya sendiri. Dia membantu teman-temannya ketika mereka sedih, membela orang lain ketika mereka diintimidasi, dan selalu berusaha melakukan apa yang benar. Saat Semi bermain dan bermimpi, dia menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan selalu berusaha menjadi baik dan berani. Jadi, di lingkungan yang nyaman, mimpi superhero Semi mengingatkan semua orang bahwa pahlawan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan bahkan tindakan kebaikan terkecil pun dapat membuat perbedaan besar. Impian toko roti Hawa. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat roti muda bernama Hawa. Dia baru berusia 6 tahun tetapi senang membantu ayahnya, yang merupakan seorang pembuat roti profesional di toko roti mereka. Setiap hari sepulang sekolah, Hawa mengenakan celemek mungilnya dan bergabung dengan ayahnya di dapur. Dia membantu mengaduk adonan, membentuk roti, dan menghias kue. Hawa punya mimpi besar. Dia ingin membuat kue terbaik di seluruh kota. Dia berlatih setiap hari, mendengarkan dengan cermat instruksi ayahnya, dan mencoba yang terbaik untuk membuat setiap kue menjadi sempurna. Suatu hari, kota tersebut mengadakan kontes membuat kue. Hawa sangat bersemangat. Dia memutuskan untuk memasukkan kue coklat spesialnya. Dengan bimbingan ayahnya, Hawa membuat kue tersebut dengan penuh cinta dan perhatian. Saat para juri mencicipi kuenya, mereka takjub. Itu adalah kue terlezat yang pernah mereka makan. Hawa memenangkan kontes tersebut dan dikenal sebagai pembuat roti termuda dan terpintar di kota itu. Dia sangat bahagia dan bangga pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Hawa terus membuat kue dengan penuh semangat dan tekad. Dia tahu bahwa dengan kerja keras dan latihan, dia bisa mencapai apapun yang dia impikan. Maka,
di toko roti kecil mereka, Hawa dan ayahnya berbagi kecintaan mereka terhadap kue dan menginspirasi orang lain untuk mewujudkan impian mereka. Phoenix yang hilang. Pada suatu ketika, di sebuah hutan ajaib, hiduplah seekor burung phoenix yang cantik. Burung phoenix memiliki bulu berwarna merah dan oranye cerah yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Suatu hari saat terbang melintasi hutan, burung phoenix tersesat. Ia terbang berputar-putar, mencoba mencari jalan pulang, tapi pepohonan tinggi dan jalan berkelok-kelok semuanya tampak sama. Burung phoenix kecil merasa takut dan sendirian. Ia berteriak minta tolong, tapi sepertinya tidak ada yang mendengar. Tepat ketika burung phoenix mengira ia tidak akan pernah menemukan jalan kembali, ia melihat seekor tupai yang ramah. Tupai menunjukkan kepada burung phoenix jalan keluar dari hutan. Bersyukur atas bantuan tupai, burung phoenix melebarkan sayapnya dan terbang kembali ke rumah, merasa bahagia dan aman sekali lagi. Jadi, di hutan ajaib, burung phoenix belajar bahwa bahkan di saat-saat sulit, ada teman yang akan membantu Anda menemukan jalan. Naga yang rendah hati. Di negeri ajaib, hiduplah seekor bayi naga biru yang cantik. Naga itu memiliki sisik yang mengkilat dan mata yang berkilauan seperti langit. Naga itu bangga akan kecantikan dan kekuatannya. Dia terbang mengelilingi daratan, membual tentang betapa istimewanya dia dan betapa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kehebatannya. Namun ketika naga itu terbang semakin tinggi, dia tersesat. Dia terjebak dalam awan badai, tidak dapat menemukan jalan keluar. Merasa takut dan sendirian, naga itu berteriak minta tolong. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi berbisik padanya, membimbingnya ke tempat yang aman. Naga itu menyadari kesombongannya telah menyesatkannya. Dia berterima kasih kepada angin sepoi-sepoi karena telah membantunya dan berjanji untuk lebih rendah hati mulai saat itu. Maka, bayi naga biru yang cantik mengetahui bahwa kekuatan sejati berasal dari kebaikan dan kerendahan hati. Burung kecil yang berani. Suatu ketika, di sebuah peternakan, ada seekor burung kecil. Bulu-bulunya berantakan dan ia merasa sedih karena terlihat berbeda dari burung-burung lainnya. Setiap hari, burung kecil ini menyaksikan burung-burung lain bermain dan bersenang-senang. Dia berharap bisa bergabung dengan mereka, tetapi dia merasa terlalu malu dan tidak percaya diri. Pada suatu hari yang cerah, putri petani datang ke peternakan. Ia melihat burung kecil itu duduk sendirian dan tampak sedih. Gadis itu tersenyum ramah dan berkata, Kamu mungkin terlihat berbeda, tetapi kamu istimewa dengan caramu sendiri. Burung kecil itu merasakan secercah harapan. Dia memutuskan untuk mencoba bergabung dengan burung-burung lain dalam permainan mereka. Awalnya, burung-burung lain menertawakan dan menggodanya. Tetapi burung kecil itu tidak menyerah. Dia terus mencoba dan segera menemukan kepercayaan dirinya. Setiap hari berlalu, burung kecil itu tumbuh semakin kuat dan bahagia. Dia menyadari bahwa tidak penting seperti apa penampilannya di luar. Yang paling penting adalah keberanian dan kebaikan yang ia miliki di dalam dirinya. Maka, burung kecil yang dulunya sedih ini kemudian dikenal sebagai burung kecil yang pemberani, yang menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri seperti dirinya. Liang dan bukunya. Di sebuah desa yang tenang di Cina, ada seorang anak laki-laki bernama Liang. Dia memelihara domba dan suka membaca buku.
Sementara anak-anak lain bermain, Liang tetap bersama domba-dombanya dan membaca buku. Dia menyukai cerita tentang orang-orang pemberani dan negeri-negeri yang jauh. Bahkan ketika anak-anak lain menertawakannya, Liang tetap membaca. Ia berpikir bahwa buku membantunya belajar tentang banyak hal. Ketika Liang beristirahat, dia membacakan cerita untuk domba-dombanya. Mereka mendengarkan dan menyukai cerita-ceritanya. Setiap hari, Liang lebih suka membaca. Dia bermimpi untuk pergi ke tempat-tempat baru dan berpetualang. Jadi, di desa yang damai itu, Liang membaca buku dan belajar banyak hal. Dia tahu bahwa buku penuh dengan kesenangan dan ide-ide baru. Teman-teman hutan yang ramah. Di sebuah hutan ajaib, terdapat berbagai macam hewan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada seekor rusa yang baik hati bernama Daisy, seekor tupai yang lucu bernama Sammy, dan seekor burung hantu yang bijaksana bernama Oliver. Pada suatu hari yang cerah, Daisy, Sammy, dan Oliver bertemu di tepi sungai yang berkilauan. Mereka memutuskan untuk menjelajahi hutan bersama. Saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan, mereka bertemu dengan teman-teman baru seperti Sparky, si rubah yang ramah, Rosie, si kelinci pemberani, dan Max, si rakun yang ingin tahu. Bersama-sama, mereka bermain game, berbagi cerita, dan saling membantu. Daisy menunjukkan buah beri yang paling lezat kepada mereka. Sammy berlari di antara pepohonan, dan Oliver berbagi kebijaksanaannya. Suatu malam, saat matahari terbenam di balik pepohonan, mereka berkumpul di sekitar api unggun yang nyaman. Mereka tertawa dan berbincang hingga bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Dengan persahabatan baru mereka belajar bahwa tidak peduli betapa berbedanya mereka selalu ada untuk satu sama lain. Suatu malam, saat matahari terbenam di balik pepohonan, mereka berkumpul di sekitar api unggun yang nyaman. Mereka tertawa dan berbincang hingga bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Teman bawah air. Di dalam laut biru yang dalam, ada dunia yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang menakjubkan. Ada ikan badut yang ceria bernama Nomu, kuda laut yang anggun bernama Star, dan kura-kura laut yang ramah bernama Toby. Pada suatu hari yang cerah, Nomu, Star, dan Toby berenang bersama di dekat terumbu karang. Mereka menjelajahi dunia bawah laut yang penuh warna, mengagumi keindahan di sekitar mereka. Saat mereka berenang lebih dalam ke laut, mereka bertemu dengan teman-teman baru seperti Sandy si kepiting petualang, Pearl si ubur-ubur yang berkilauan, dan Finn si lumba-lumba yang pintar. Bersama-sama, mereka bermain peta umpet di antara rumput laut yang bergoyang, menari bersama arus yang lembut, dan mengejar gelembung-gelembung yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pada suatu malam yang damai, saat cahaya bulan berkilauan di permukaan air, mereka berkumpul di sekitar gua bawah laut yang bercahaya. Mereka berbagi cerita dan tawa, merasa bersyukur atas rumah bawah laut dan persahabatan mereka. Dengan ikatan baru mereka belajar bahwa bahkan di lautan yang luas, mereka tidak pernah sendirian. Mereka selalu dapat mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dan kesenangan. Maka, di dasar laut yang ajaib, Nomu, Star, Toby, dan teman-teman bawah laut mereka menunjukkan bahwa kebaikan dan kebersamaan membuat kehidupan di laut menjadi lebih indah. Teman-teman baruku. Suatu ketika ada seorang anak kecil bernama Kenzo. Dia senang bermain di taman bersama teman-temannya. Suatu hari, Kenzo bertemu dengan seorang teman baru bernama Hiro. Hiro berbeda karena dia tidak berbicara seperti teman-teman Kenzo yang lain. Sebaliknya, Hiro menggunakan tangannya untuk berkomunikasi.
Pada awalnya, Kenzo bingung. Dia tidak mengerti mengapa Hiro tidak berbicara. Namun, ayah Kenzo menjelaskan kepadanya bahwa Hiro bisu dan tuli, yang berarti dia tidak bisa mendengar atau berbicara seperti orang lain. Kenzo merasa sedih untuk teman barunya, tetapi dia juga merasa senang untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi, ia meminta ayahnya untuk mengajarinya beberapa bahasa isyarat. Dengan bantuan ayahnya, Kenzo belajar bagaimana mengatakan halo dan teman dalam bahasa isyarat. Ketika Kenzo menunjukkan kepada Hiro apa yang telah ia pelajari, wajah Hiro berbinar-binar dengan senyum lebar. Sejak hari itu, Kenzo dan Hiro bermain bersama setiap hari. Mereka bermain game, menggambar, dan bersenang-senang. Meskipun mereka tidak dapat berbicara seperti teman-teman lainnya, mereka saling memahami satu sama lain dengan sempurna. Kenzo menyadari bahwa persahabatan bukan hanya tentang berbicara. Persahabatan adalah tentang saling memperhatikan dan bersenang-senang bersama, apapun yang terjadi. Maka, persahabatan Kenzo dan Hiro pun semakin erat setiap harinya, menunjukkan kepada semua orang bahwa kebaikan dan pengertian adalah kunci dari persahabatan sejati.